roknya itu kejepit pintu, roknya melorot, robek, dia jatuh. Situ supir ya, salah saya apa? Serendah itukah gitu supir di mata si kakak itu gitu. Assalamualaikum dulu Sadayana Kumadamang. Alhamdulillah, semoga saja dimanapun kita berada, Allah senantiasa memberikan kita perlindungan, kesehatan, keselamatan, kelancaran usaha dan juga keberkahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, dulu Sadayana, di sela-sela kesibukan Akang sebagai supir pribadi, Akang juga suka ikut proyek ya, proyek bangunan, dan alhamdulillah ini ada proyek ya, proyek masih di rumah si bos ya gitu. Ini kebetulan kan waktunya istirahat, jadi kita sempatkan untuk konten ya, biar channel YouTube Akang itu nggak terlalu kosong aktivitas gitu ya. Oke, nanti kita soliskan dulu ya, sholat istirahat makan, dan setelah istirahat nanti kita ngonten. Oke dulur Barai Sadayana, ada cerita nih dari Akang sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, ketika Akang ada tugas untuk mengantarkan ibu bos ke salah satu mall yang ada di daerah Pondok Indah. Ketika Akang duduk di tempat parkir, itu ada satu unit mobil parkir persis di depan sebelah kiri Akang sekitar 2 atau 3 meteran. Gak lama kemudian ada wanita keluar dari mobil tersebut dengan memakai rok berwarna putih agak lebar dengan kepanjangan ya bersetengah betis lah. Pas dia keluar dari mobil itu, dia nutup pintu, ternyata pas Akang lihat roknya itu kejepit pintu. Nah, spontan Akang bilang, "Stop dulu Kak," sebelum dia melangkah itu. Karena yang ada di pikiran Akang itu, kalau misalkan jepitannya itu kenceng, ada kemungkinan pertama roknya melorot, yang kedua roknya robek, dan yang ketiga bisa juga dia jatuh. Nah, dengan Akang ngomong begitu, spontan si wanita ini, si kakak ini karena masih muda lah, dia langsung balik nanya ke Akang dengan muka kelihatan marah, terus sambil terlihat sinis gitu loh, sambil ngomong begini, "Kenapa emang?" Ya Akang cuma tersenyum aja gitu, sambil Akang ngomong, "Maaf Kak, itu roknya kejepit." Lalu kemudian dia jawab, "Alah cuma rok aja, katanya ribet amat sih," gitu. Ngomong begitu itu dengan nada tinggi, kelihatan mukanya itu sombong banget gitu loh. Ya Akang cuma tersenyum aja gitu. Nah kemudian dia mencoba narik roknya, ternyata karena jepitannya kencang itu dia rok itu nggak bisa lepas gitu. Dia tarik nggak bisa lepas, akhirnya dia buka pintu itu. Nah baru setelah buka terus ditutup lagi, terus dia nengok ke Akang sambil ngomong begini, "Situ supir ya?" Ya Akang sih cuma senyum sambil manggut gitu aja. Terus itu dia ngomong itu sambil nengok gini, "Situ supir ya?" sambil lewat terus jalan. Akang sih cuma istighfar doang, ternyata ya begitulah orang. Tapi kalau dilihat dari gaya bahasanya, dari intonasinya, dari raut mukanya, dari matanya, bibirnya yang kelihatan gimana ya, waktu itu akan merasakan kok sombong amat gitu. Kalau emang salah saya apa? Emang serendah itukah gitu supir di mata si kakak itu gitu. Ya wallahu alam sih yang dari pikirannya, tapi yang akan rasakan itu ya seperti itu. Ya mudah-mudahan pelajaran buat kita semua, walau bagaimanapun keadaan kita ya kita tetap bersyukur lah. Karena apa yang ada di diri kita itu cuma sekedar titipan dari Allah. Dan sedangkan yang namanya titipan kapanpun bisa diambil. Kekayaan titipan, kalau diambil ya udah miskin. Sehat titipan, kalau misalkan diambil ya udah sakit. Bahagia titipan, kalau bahagianya diambil ya udah sengsara, sedih. Apa sih yang harus dibanggakan, apa sih yang harus disombongkan kalau cuma sekedar titipan? Karena sifat sombong itu bukannya pakaian manusia, tapi pakaian Allah. Intinya jangan sombonglah ya, karena semua apa yang ada di diri kita itu cuma titipan ya. Oke, segitu saja cerita dari Akang. Insya Allah kedepannya kita akan sambung dengan cerita yang ada, cerita beberapa cerita kisah nyata, pengalaman dari Akang sendiri dan dari teman-teman Akang sendiri. Semoga saja Allah selalu ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.